Seiring bertumbuh dewasa, kita makin banyak mengalami kecemasan. Saat masih sekolah, kita mungkin sering cemas tentang nilai dan prestasi. Sedangkan saat kita mulai tumbuh dewasa, kita mulai mencemaskan tentang keuangan, jumlah tabungan, karir, dan pasangan hidup. Bahkan saat kita udah tumbuh lebih dewasa lagi, kita mungkin akan lebih cemas tentang kehidupan berkeluarga. Rasanya kecemasan yang kita alami tuh nggak habis-habis ya. Dari kecil sampai dewasa, ada aja yang bikin kita cemas. Tapi emang bener loh teman-teman, kecemasan itu nggak bisa dihindari dan bakal selalu ada di setiap fase kehidupan kita. Seorang penulis asal Korea Selatan juga mengiyakan hal ini dan akhirnya menuliskannya ke dalam sebuah buku yang akan kita bahas di segmen Sekilas Buku kali ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Sekilas Buku episode Jawaban untuk Kecemasanmu karya Gelbeu. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi bahwa kecemasan itu nggak bisa dihindari. Saat kita merasa udah melewati satu kecemasan, beberapa waktu setelahnya ternyata kita cemas lagi tentang hal lainnya. Dan inilah pesan utama yang sebenarnya pengen disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Karena kecemasan itu pasti terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah gimana sih kita cari solusi dan bisa keluar dari masa-masa sulit itu dengan cara yang bijak. Nah, tapi sebelum kami membagikan cara-cara bijak untuk menghadapi kecemasan, kami mau membagikan dulu nih beberapa alasan mengapa sih buku ini sangat menarik untuk dibaca. Jadi, buku Jawaban untuk Kecemasanmu ini berisi tentang pengalaman orang-orang yang udah mengalami banyak kecemasan dalam hidupnya. Dengan begitu, kita jadi punya kisi-kisi nih. Kira-kira apa aja sih kecemasan yang mungkin bakal terjadi di usia tertentu dan apa aja yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya. Oke, sekarang kami akan mulai membagikan sekilas tentang isi bukunya ya. Di bab awal, penulis mengajak kita untuk keluar dari kesedihan dan kecemasan saat hal yang kita usahakan ternyata nggak berjalan sesuai keinginan kita. Dengan begitu, waktu yang kita miliki itu jadi lebih berkualitas karena kita lebih punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal baru yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya, penulis juga mengajak kita untuk keluar dari kecemasan tentang masa depan dan salah satu caranya adalah dengan mengupgrade diri atau mengasah kemampuan kita. Tapi biasanya proses mengupgrade diri ini tuh bakal terkendala sama hal yang mungkin akan relate nih sama banyak pembaca di usia dewasa muda yang terlalu cemas sama omongan orang lain. Apalagi kalau udah baca komentar kurang mengenakan di media sosial, pasti jadi gampang overthinking. Terlalu memikirkan omongan tuh juga berlaku loh saat kamu ternyata malah tenggelam dalam pujian orang lain. Seperti yang dituliskan dalam buku ini, kamu juga harus merenungkan kembali apa sih tujuan kamu mengasah kemampuan kamu supaya dinilai wah sama orang lain atau untuk kamu rasakan sendiri manfaatnya. Jadi mulai fokus sama diri sendiri yuk. Kemudian ada satu lagi subbab yang menarik, yaitu cara untuk menjadi orang dewasa yang mengagumkan. Buat teman-teman yang sering cemas dan bertanya-tanya, apa aku udah menjadi orang baik dan tumbuh dewasa sesuai usia atau belum ya? Berarti subbab ini bakal ngasih kamu banyak sudut pandang baru. Dijelaskan untuk menjadi orang dewasa yang mengagumkan itu ada 3 cara. Yang pertama, berusahalah agar tidak merugikan orang lain. Misalnya, saat kamu menabung, kamu tuh harus punya niat yang kuat demi keamanan finansialmu sendiri di masa depan. Jangan sampai kamu minjem uang ke temenmu untuk keperluan daruratmu. Lalu yang kedua, jangan ekspresikan semua perasaanmu, entah itu perasaan senang maupun sedih. Karena sebenarnya orang-orang tuh nggak peduli apa yang kamu ekspresikan. Dan di sini juga dituliskan bahwa orang dewasa itu lebih banyak bergerak dengan perbuatan daripada perkataan. Kemudian yang ketiga, jangan akhiri kesedihanmu dengan kesedihan. Maksudnya, orang dewasa tuh saat sedih dia nggak akan terus menangis, tapi akan mencari jalan keluar dari masalahnya, agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan baru. Kamu udah melakukan itu belum? Gimana teman-teman? Menarik kan isi bukunya? Dari tadi kita udah membahas sekilas tentang isinya. Nah, sebagai penutup, kami juga mau membagikan sedikit info tambahan nih. Jadi, buku Jawaban untuk Kecemasanmu itu adalah buku ketiga dari Gelbeu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah dan juga Sebenarnya Aku Tidak Baik-Baik Saja.
Perbedaannya adalah jika dua buku sebelumnya itu punya peran untuk menenangkanmu dan nggak papain saat kamu merasa nggak baik-baik saja, buku ketiga ini tuh ngajak kamu untuk melakukan aksi. Jadi ibaratnya kalau hati kamu udah tenang, inilah saatnya kita untuk bangkit dan melakukan apa yang harus kita lakukan, biar nggak terpuruk terus. Wah, menarik ya teman-teman. Coba dong komen di bawah apa kecemasan yang saat ini kamu rasakan. Siapa tahu jawabannya ada di buku ini. Dan kalau kamu penasaran, buku ini tuh baru banget terbit di Penerbit Haru. Jadi langsung aja kunjungi marketplace atau toko-toko buku kesayangan kamu untuk segera mendapatkan jawaban atas berbagai kecemasanmu. Sekian dulu perjumpaan kita dalam segmen Sekilas Buku. Tetaplah terhubung dengan Haru Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.